Saudaraku, ada doa mustajab untuk anak-anak kita agar terhindar dari sifat buruk, dari penyakit hingga kejahatan dari manusia ataupun makhluk Allah yang lainnya. Berawal dari 3 kata. Lantas, bagaimana cara doa dan mengamalkannya? Simak baik-baik agar kita bisa menerapkan dengan baik dan benar sesuai anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Si Calon Jenazah yang berharap husnul khatimah. Harapan dan doa kami semoga saudara semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ada salah satu waktu istimewa dalam berdoa, baik mendoakan diri sendiri, keluarga, maupun mendoakan anak-anak kita, yaitu saat kita sedang sujud, baik itu dalam ibadah sholat ataupun ibadah yang lainnya. Boleh pada sujud yang pertama, yang kedua, ketiga, ataupun sujud terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, saat sujud adalah waktu dan jarak terdekat bagi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita pergunakan sebaik mungkin kawan untuk memperbanyak berdoa. Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat terdekat bagi seorang hamba dengan penciptanya adalah saat ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Video kali ini kita akan membahas tentang berdoa ketika sujud, dan doa apa saja yang kita baca saat sujud, serta doa untuk anak kita yang harus dibaca saat sujud itu bagaimana. Ada 2 kata, bahkan 3 kata yang boleh kita baca saat sujud sebagai doa sekaligus harapan kita untuk diri kita, keluarga kita, dan khususnya anak-anak kita. 3 kata itu adalah yang pertama, Ya Hayyu, yang artinya wahai Zat yang Maha Hidup. Kemudian yang kedua adalah Ya Qayyum, yang artinya wahai Zat yang Maha Berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga, Birahmatika astaghith, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jadi 3 kata ini adalah salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dalam sujud beliau. Beliau ini selalu membacanya terutama ketika menghadapi masalah yang besar dan sulit ditemukan solusinya. Beliau terus-menerus mengulang doa ini ketika sujud terakhir, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau selalu berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith, wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha Berdiri sendiri, dengan rahmatmu ya Allah aku memohon pertolongan. Bagi kita yang ingin mendoakan anak-anak kita saat sujud terakhir bisa mengamalkan 3 kata ini, lalu menambahkan doa untuk anak setelahnya. Jika doa untuk anak yang akan kita baca dalam bentuk redaksi bahasa Arab, maka kita baca setelah doa 3 kata tadi. Namun, jika doa untuk anak dalam bentuk bahasa Indonesia, maka doa untuk anak cukup kita baca dalam hati agar tidak membatalkan ibadah sholat kita. Adapun prakteknya adalah sebagai berikut. Pada saat akan sujud terakhir, kita baca takbir terlebih dahulu, Allahu Akbar.
lalu kita sujud dengan sempurna. Diamlah beberapa detik, lalu baca dulu bacaan tasbihnya. Sujud sebanyak 3 kali, lalu kita sambung dengan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Lalu disambung dengan doa untuk anak. Misalnya adalah Rabbi habli minas sholihin. Kemudian takbir lagi, bangun dari sujud dan mengucapkan Allahu Akbar dan lanjutkan sholat kita hingga selesai. Anggap saja kita akan sujud terakhir, kita baca lagi takbir, kemudian sebelum sujud membaca Allahu Akbar dan membaca tasbih lagi, lalu membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Berulang. Kemudian diucapkan lagi Allahu Akbar, takbir, bangun dari sujud, dan kita teruskan sampai selesai. Jika doa untuk anak kita bentuknya bahasa Indonesia, maka setelah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, kita diam sejenak dan hadirkan dalam hati doa dengan bahasa Indonesia untuk anak-anak kita. Seperti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Kemudian kita baca di dalam hati kita, di dalam sanubari kita, sembuhkanlah anakku, sembuhkanlah anakku, jauhkanlah dari kejahatan-kejahatan manusia, kejahatan-kejahatan makhluk lainnya, ataupun doa-doa lainnya yang tentunya bernilai positif dan baik bagi anak-anak kita. Kita masuk ke dalam sebuah hadis. Saat terjadi perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud dan terus mengulang-ulang kata ya hayyu ya qayyum sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkisah, pada saat terjadinya perang Badar, aku ikut berperang. Lalu aku menyempatkan diri untuk menengok Rasulullah, untuk melihat apa yang beliau lakukan. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud dan bermunajat dengan membaca ya hayyu ya qayyum tanpa ada tambahan yang lain. Kemudian aku kembali ikut berperang. Tak lama kembali ku tengok Rasulullah, beliau masih tetap dalam keadaan sujudnya dan bermunajat dengan membaca ya hayyu ya qayyum. Aku lanjutkan kembali ikut berperang. Selang beberapa waktu kemudian aku kembali menengok Rasulullah, beliau masih tetap sujud dan bermunajat dengan membaca ya hayyu ya qayyum, dan beliau tidak beranjak dari sujud beliau dan berdoa menyebut terus ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Masya Allah. Inilah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di saat momentum yang paling penting di keadaan perang pun Rasulullah menggunakan doa ini sebagai doa yang mustajab agar Allah memenangkan setiap aspek kehidupan seorang muslim. Begitu pula kepada anak-anak kita, kepada diri kita, keluarga kita, untuk memenangkan diri dari segala kejahatan, dari segala hal-hal buruk yang tentunya menerpa keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan oleh kita semua. Tentunya yang benar hanya datang dari Allah, yang buruk hanya datang dari kami sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.